Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Pastinya luar biasa. Nah, kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Nah, nanti ada Kak Sela loh. Hai Kak Sela. Hai, selamat pagi, shalom. Shalom. Ya, nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Sela. Nah, tunggu ya. Dah, Kak Sela. Dah. Kita akan mulai ibadah kita. Kita berdiri, mars, PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah dan Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami bekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesus pahlawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami datang mengucap syukur atas kasih dan anugerah Tuhan, hingga kami boleh bersama-sama, walaupun kami masih di rumah, kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan sabda firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh hadir di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan menyerahkan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama-Mu. Kami ucap syukur dan berterima kasih. Amin. Nah, anak-anak tetap berdiri ya. Nah, kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 177. Apa? Di pintumu ku datang. Semua pakai gerakan ya. Yuk. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau
Mazmur, ya. Buka Alkitabnya. Anak-anak, buka Alkitabnya dari Nah, siapkan Alkitabnya. Mari kita bermazmur dari Mazmur pasal 1 ayat 4 sampai 6. Kita memulai. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Adik-adik, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitabnya dulu. Dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 3. Sebelum kita membaca, kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami sudah bisa melakukan online Tuhan, dan kami akan membaca firman-Mu Tuhan. Berikan hikmat kepada setiap kami Tuhan, biar kami bisa paham dan mengerti. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kita bangkit berdiri. Yuk kita baca dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 3. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kita belajar dari Rasul Paulus. Adik-adik tahu kan siapa itu Rasul Paulus sebelumnya? Ya, pintar. Rasul Paulus adalah dulu itu orang yang jahat, yang suka menganiaya orang Kristen. Tetapi karena kasih Tuhan, Rasul Paulus dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, hari ini kita belajar dari Rasul Paulus, yaitu memberitakan firman Tuhan, menjadi saksi Kristus. Nah, tugasnya apa sih di kota Korintus? Nah, tugasnya Rasul Paulus yaitu memberitakan firman Tuhan, mengingatkan orang-orang yang suka berbuat jahat. Nah, Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan itu dengan hati yang senang. Dan Rasul Paulus selalu bersyukur untuk pelayanan yang Tuhan Yesus sudah percayakan kepada dia. Nah, untuk itu adik-adik, kakak mau tanya dulu, kira-kira adik-adik ketika dimintai tolong oleh mama papa, marah-marah nggak? Hah? Benar, tidak marah-marah. Nah, adik-adik, saat adik-adik dimintai tolong oleh orang tua, oleh mama papa, adik-adik harus melakukan dengan senang hati, seperti Rasul Paulus yang dimintai tolong oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan kabar-kabar kebaikan Tuhan. Nah, adik-adik, kita juga mempunyai tugas yang sama oleh Rasul Paulus, yaitu memberitakan firman Tuhan. Dengan apa sih contohnya? Ya, membantu orang tua. Terus kita bisa berbagi dengan orang-orang di sekitar kita, bagi makanan, dan yang paling penting kita bisa saling mendoakan satu sama lain. Nah, untuk itu adik-adik, kita mau belajar dari Rasul Paulus bahwa kita bisa menjadi Paulusnya Tuhan, yaitu dengan membagi cerita kepada orang-orang di sekeliling kita. Nah, untuk itu kita tidak usah takut. Kak, aku nggak bisa, aku masih kecil,
aku malu Kak, aku malu. Nah, untuk itu adik-adik selalu ingat Tuhan Yesus tidak pernah memandang kamu besar atau kamu kecil, kamu malu atau tidak, tapi Tuhan Yesus melihat hati dan ketulusan adik-adik semua. Nah, untuk itu, maukah adik-adik menjadi saksi Kristus? Mau. Nah, pintar. Nah, untuk itu adik-adik selalu ingat dan jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan. Nah, untuk aktivitas anak TK, nah, adik-adik bisa membuat bentuk love dengan menulis aku mau menjadi saksi Kristus dan diwarnain. Kan adik-adik mau semangat menjadi saksi Kristus. Ya, demikian firman Tuhan. Terpujilah untuk adik-adik yang mau mendengar dan membaca dan melakukan firman Tuhan. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan. Kita nyanyi dari Kidung Ceria 265, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Mari kita satu dalam doa. Sikap berdoa, lipat tangan, dan tutup mata. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami sudah membaca dan mendengarkan firman-Mu Tuhan untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bapa, berikan kami anugerah-Mu Tuhan untuk menjadi saksi, untuk bisa melayani Engkau Tuhan, untuk mengabarkan berita baik kepada orang-orang di sekitar kami. Bapa, kami berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang pada saat ini sedang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan, Engkau jamah Tuhan, sehingga menjadi sehat kembali Tuhan, dan bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk teman-teman kami Tuhan yang berulang tahun pada bulan ini Tuhan, dan yang Kau berikan hikmat-Mu, Engkau tambahkan satu umur Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menyertai. Bapa, kami juga mengucap syukur Tuhan untuk teman-teman kami yang sudah naik kelas, yang sudah lulus Tuhan, dan yang sudah diterima di sekolah yang jenjang yang lebih tinggi Tuhan. Terima kasih Tuhan, itu semua karena penyertaan Engkau Bapa. Biarlah sedikit sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk yang terjadi di masa sekarang Tuhan, virus-virus COVID Tuhan, kiranya Engkau pulihkan Tuhan, agar kami bisa bersama-sama untuk melayani Engkau, untuk beribadah kembali Tuhan di gereja Tuhan, dan bertemu teman-teman kami semua. Bapa, kami juga berdoa untuk orang tua kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati agar mereka selalu menyertai dan membimbing kami Tuhan untuk lebih dekat kepadamu Tuhan, dan Engkau berikan kesehatan sehingga dalam hari-harinya Tuhan hanya Engkau yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dan berkati juga kakak layan kami Tuhan. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan hikmat-Mu Tuhan, sehingga kami semua dapat melayani Engkau Tuhan lewat ibadah online ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Ya Bapa, kami berdoa seperti yang doa Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita memberi persembahan. Yuk, siapkan persembahannya. Nah, sambil persembahan kita berikan, kita memuji Tuhan, persembahan kamu. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Sekali lagi ya. Persembahan kamu. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah rasa syukur kami yang kami berikan kepadamu. Tuhan boleh menyucikan dan menguduskan persembahan kami sehingga layak di hadapan-Mu Tuhan. Pakai persembahan kami Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan terus memberkati kami di dalam sekolah kami, Tuhan memberkati orang tua kami di dalam pekerjaannya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Persembahan ini Tuhan boleh menerima dengan sepenuh hati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Ibadah kita telah selesai, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 196. Marilah, marilah, kita bangkit berdiri. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan gemuruh. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai ibadah. Pada hari ini Tuhan, terima kasih telah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan sertai kami Tuhan dalam setiap kegiatan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.